Timnas Italia mulai kehilangan sejumlah talenta lokalnya dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya saat Roberto Mancini sampai memanggil pemain kelahiran Argentina yakni Matteo Retegui ke dalam skuad Gli Azzurri. Selain itu, Antonio Cassano juga menyebut kalau para pemain akademi di Italia banyak yang belum siap untuk bersaing di tim utama. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Berakhirnya generasi emas di Piala Euro. Saat perhelatan Piala Euro 2020, timnas Italia berhasil keluar sebagai juara dengan mengalahkan Inggris lewat adu penalti. Saat itu, Italia dihuni oleh generasi emas yang punya potensi seperti Gianluigi Donnarumma, Manuel Locatelli hingga Nicolo Barella. Skuad asuhan Roberto Mancini diperkuat oleh sejumlah pemain berpengalaman, mulai dari Leandro Bonucci, Giorgio Chiellini, Francesco Acerbi, serta Ciro Immobile. Pada ajang tersebut, Bonucci telah berusia 33 tahun dan Acerbi 32 tahun. Sementara Chiellini menjadi yang tertua di skuad tersebut dengan usia yang telah menginjak 35 tahun. Namun selebrasi itu nggak bertahan panjang. Keberhasilan Italia juara Eropa ternodai dengan kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Padahal Italia dihuni dengan komposisi pemain yang sama seperti saat mereka juara Eropa. Gli Azzurri yang tampil mendominasi justru tersingkir secara mengejutkan oleh Makedonia Utara di babak kualifikasi. Padahal mereka berhasil melesakkan 32 tembakan tapi hanya 5 yang tepat sasaran. Skuad asuhan Roberto Mancini harus kebobolan menjelang akhir laga. Pemain Makedonia Utara Alexander Trajovski berhasil menggetarkan gawang Italia di babak kedua tambahan waktu. Usai tersingkir, kapten tim saat itu yakni Giorgio Chiellini mengaku sangat kecewa dengan hasil yang diraih. Italia punya banyak peluang namun gagal memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Kekacauan tersebut juga dirasakan oleh Roberto Mancini. Mantan pelatih dari Inter Milan itu bilang kalau timnya nggak beruntung pada laga itu dan meminta maaf atas kegagalan tersebut. Sebagai informasi, hasil itu membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia secara 2 periode beruntun. Terlalu mengandalkan pemain asing di Serie A. Kegagalan Italia di Piala Dunia membuat publik mengkritik buruknya regenerasi skuad Gli Azzurri. Hal itu diperkuat dengan hilangnya para pemain berdarah Italia di tim-tim Serie A. Pertama, ada AC Milan yang cuma dihuni oleh 6 pemain berdarah Italia. Di antaranya ada Antonio Mirante, Matteo Gabbia, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Tommaso Pobega, dan juga Sandro Tonali. Di antara pemain tersebut hanya Tonali yang merupakan pemain reguler. Rossoneri lebih memilih untuk menggunakan pemain non-Italia seperti Theo Hernandez dan Mike Maignan yang berasal dari Prancis. Nyatanya, skuad tersebutlah yang membuat AC Milan menjuarai Liga Italia musim 2021-2022. Ini membuktikan kalau keputusan Rossoneri untuk nggak menggunakan pemain Italia sudah benar. Kemudian ada Inter Milan yang diisi oleh 11 pemain Italia. Namun hanya beberapa pemain saja yang berhasil mengisi tim utama seperti Federico Di Marco, Francesco Acerbi, dan juga Nicolo Barella. Terakhir ada Juventus yang juga dihuni oleh 11 pemain lokal. Sayangnya dari banyaknya pemain cuma Leandro Bonucci dan juga Federico Chiesa yang mendapatkan pemanggilan untuk memperkuat skuad Gli Azzurri. Kurangnya pemain muda potensial. Hilangnya talenta-talenta Italia nggak terlepas dari kurangnya pemain muda potensial di setiap lininya. Sebab pemain muda di beberapa klub top Serie A gagal bersaing untuk memperebutkan posisi di tim utama. Di AC Milan ada Tommaso Pobega yang masih berusia 23 tahun. Namun pemain asli dari Akademi AC Milan ini baru bermain di 13 laga Serie A. Pobega kalah bersaing dengan rekan senegaranya yakni Sandro Tonali serta Ismail Benacer yang berasal dari Aljazair. Lalu ada Matteo Gabbia yang berposisi sebagai bek. Pemain berusia 23 tahun itu hanya jadi pelapis Fikayo Tomori serta Pierre Kalulu di lini belakang. Lalu ada Matteo Gabbia yang berposisi sebagai bek. Pemain berusia 23 tahun itu hanya jadi pelapis Fikayo Tomori serta Pierre Kalulu di lini belakang.
Selain itu, salah satu faktor berkurangnya pemain Italia di AC Milan adalah faktor perubahan pemilik klub. Sejak berpindah tangan ke pemilik asing, darah asli Italia mulai berkurang di skuad rossoneri. Beralih ke Inter Milan ada Raul Bellanova dan juga Matteo Zanotti yang berposisi sebagai bek kanan. Kedua pemain ini masih tergolong muda. Bellanova berusia 22 tahun dan Zanotti 20 tahun. Namun kedua pemain tersebut hanya menjadi pelapis dari Denzel Dumfries dan juga Matteo Darmian. Klub besar asal Turin yakni Juventus juga sama. Meskipun dihuni oleh banyak pemain muda Italia, potensi dari pemain itu nggak terlihat sama sekali. Sebut saja ada Moiskin yang baru mencetak 5 gol saja di Serie A musim ini. Selain Keane ada Federico Gatti yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain 24 tahun itu jarang mendapatkan menit bermain karena kalah saing dengan Bonucci serta Bremer. Di sisi lain, Antonio Cassano mengungkapkan alasan buruknya regenerasi di Italia. Mantan pemain Inter Milan ini bilang kalau banyak pemain akademi yang belum siap untuk bersaing di tim utama. Lebih percaya dengan pemain tua. Dengan kurangnya bakat pemain muda, mau nggak mau timnas Italia mengandalkan para pemain uzur yang masih punya sisa kualitas. Pertama, yang paling mengkhawatirkan ada di sektor lini bertahan. Dalam beberapa tahun terakhir peran Bonucci dan Chiellini nggak pernah tergantikan. Nggak cuma itu, posisi penyerang Italia juga betul-betul sedang dalam krisis. Pasalnya saat ini mereka cuma punya Ciro Immobile di posisi ujung tombak. Kalau nggak terjadi apa-apa maka Italia dikhawatirkan akan bermasalah. Bahkan kekhawatiran ini benar-benar terjadi menjelang laga menghadapi Inggris di kualifikasi Euro. Mereka harus kehilangan Ciro Immobile yang cedera. Saat pengumuman skuad resmi hanya ada 2 nama seperti Domenico Berardi dan Federico Chiesa yang berposisi sebagai penyerang top. Selain itu ada satu nama yang mencuri perhatian pada pengumuman resmi ini. Pasalnya Roberto Mancini memanggil Matteo Retegui yang namanya asing di telinga penggemar sepak bola. Sebagai informasi, Retegui merupakan pemain kelahiran Argentina yang punya darah Italia. Saat ini pemain 23 tahun itu bermain untuk klub Atletico Tigre yang bermain di Liga Argentina. Kehadirannya di tim nasional Italia merupakan kejelian mata dari Roberto Mancini yang sering memantaunya di Argentina. Padahal Retegui bisa saja memilih bergabung dengan tim nasional Argentina. Namun karena permintaan khusus dari Mancini, dia lebih memilih untuk membela negara kakek moyangnya tersebut. Iri dengan talenta timnas Inggris. Roberto mengungkapkan alasan memanggil Matteo Retegui ke tim nasional Italia. Ex pelatih Inter Milan ini bilang kalau saat ini Italia sedang dalam krisis striker. Sang pelatih bilang kalau nggak banyak bomber Italia yang punya kualitas jempolan. Manajer 58 tahun ini mengungkapkan kalau Retegui memang sudah dipantaunya dalam 2 tahun terakhir. Mancini kagum dengan gaya bermain Retegui yang disebutnya nggak dimiliki oleh bomber asal Italia yang lain. Di sisi lain, sang pelatih juga iri dengan kualitas tim nasional Inggris. Alasannya, skuad The Three Lions nggak pernah kekurangan talenta berbakat di setiap lini. Alumnus Manchester City ini menyebut kalau anak asuh Gareth Southgate selalu bersaing dengan ketat untuk memperebutkan posisi reguler. Sementara itu perbedaan kualitas terbukti saat Inggris mengalahkan Italia dengan skor 2-1. Saat itu gol skuad dari The Three Lions dicetak lewat Harry Kane dan juga Declan Rice. Sedangkan Italia cuma mampu membalas lewat kaki Retegui yang berhasil mengemas gol debutnya. Itulah ulasan hilangnya talenta lokal tim nasional Italia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Italia mampu bangkit dan meregenerasi para pemain lokalnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.